Selamat datang kembali di pengalaman nonton hari ini. Saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah film drama dari tahun 2022. Spoiler utama, kami di depan dan berhati-hati di sekolah menengah paling bergengsi di Korea Selatan, di mana 1% mengumpulkan. Han Ji-woo gagal menyesuaikan diri dengan dia dulu siswa terpintar di sekolah lamanya yang sederhana, tetapi di sini dikelilingi oleh orang-orang jenius. Dia satu langkah dari bawah kelas, terutama dalam matematika yang dianggap mata pelajaran paling penting untuk masuk ke perguruan tinggi. Teman sekelasnya kaya sehingga mereka mampu membayar tutor dan kamp pelatihan, tetapi Ji-woo dalam kesejahteraan siswa dan mampu membeli hal-hal seperti itu. Guru matematikanya Kim Gun-ho mengingatkannya nilai ini tidak akan cukup untuk masuk ke perguruan tinggi bergengsi dan meminta Ji-woo untuk mempertimbangkan untuk mentransfer. Satu malam teman sekamar Ji-woo memberinya uang sehingga dia bisa menyelinap keluar dan mendapatkan beberapa makanan ringan dan alkohol untuk semua orang, tetapi dalam perjalanan kembali Ji-woo ditangkap oleh penjaga malam Lee Hok-sung. Keesokan paginya Tuan Kim mencoba membuatnya mengaku siapa lagi yang menjadi bagian dari rencana ini, tetapi Ji-woo menghargai kesetiaan dan tetap diam. Ini menarik perhatian teman sekelasnya, Park Borom, tetapi juga membuatnya dikeluarkan sementara dari asrama setelah kelas. Teman sekamarnya mencoba memberinya sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih dan terkejut mendengar Ji-woo tidak menginginkannya karena mereka adalah teman. Mereka mendiskusikan kemungkinan untuk membawa dalam jajan larut malam melalui rute lain, tetapi ini tidak mungkin sejak Hak-sang mulai bekerja sebagai penjaga. Mereka memanggilnya petugas kami karena dia adalah pembelot Korea Utara. Kemudian Hak-sung pergi menemui dokternya yang mengatakan kepadanya bekerja sebagai penjaga malam bukan tidak baik untuk kesehatannya dan mengandalkan obat tidur menyebabkan bioritmenya mati. Hak-san mengingatkannya bahwa itu satu-satunya pekerjaan yang bisa dia dapatkan sebagai pembelot, jadi kecuali dokter bisa memberinya posisi di tempat lain, dia akan mengambil pilnya nanti. Hok-sung kembali ke apartemennya yang sepi di mana dia menghabiskan waktunya memberi makan kura-kuranya, minum susu stroberi dan mengerjakan teka-teki sudoku. Keesokan harinya Ji-woo dikeluarkan dari asrama. Borom menggodanya dalam perjalanan keluar, mengatakan dia pikir dia bisa lebih dari sekadar pecundang, tapi sepertinya dia salah. Beberapa jam kemudian Ji-woo telah kembali ke apartemen keluarganya yang dia bersihkan sebelum ibunya pulang kerja. Dia adalah seorang janda yang selalu bekerja sangat keras untuk membesarkannya, jadi dia sangat bangga melihat putranya dengan seragam yang begitu penting. Tidak tega memberitahunya bahwa dia membutuhkan tempat untuk tidur. Ji-woo malah mengatakan bahwa dia hanya datang untuk mengunjunginya dan dia harus kembali ke sekolah sebelum terlambat. Hujan mulai turun, jadi Ji-woo mencoba bersembunyi di sekolah. Lab terbengkalai, tapi dia ditemukan oleh Hok-sang. Penjaga merasa tidak enak saat mendengar Ji-woo tidak punya tempat tinggal, jadi dia mengundangnya kembali ke kantornya. Sementara Ji-woo tidur, Hak-san menemukan PR matematika yang sangat sulit yang tidak bisa diselesaikan. Ji-woo secepat mungkin. Matahari terbit, elang matahari menendang Ji-woo keluar. Anak laki-laki itu pergi ke kelas matematika dan terkejut menemukan pekerjaan rumahnya telah dilakukan oleh Hak-sung. Tidak hanya itu, semua jawabannya benar. Borom memperhatikan ini dan ingin Ji-woo menunjukkan kepada guru, tetapi dia memintanya untuk tetap diam. Setelah kelas Ji-woo pergi untuk berterima kasih kepada Hak-sung atas bantuannya dan memintanya untuk mengajarinya bagaimana melakukannya, tetapi Hak-sung hanya mengusirnya lagi. Nanti di ruang belajar Ji-woo mendengar bahkan guru privat teman sekelasnya bermasalah dengan beberapa dari soal matematika ini yang menunjukkan betapa istimewanya Hak-sung adalah. Ji-woo mulai mengikutinya berkeliling, memohon untuk diajari, tetapi Hak-sung tidak mau memperhatikannya. Suatu sore saat dia membuang sampah, Hak-sung sengaja mendengar guru berbicara tentang siswa kesejahteraan dengan tidak peduli orang tua dan kompleks yang lebih rendah, dan Tuan Kim memasukkan Ji-woo ke dalam daftar. Ketika Ji-woo mendekatinya untuk meminta les lagi, Hak-sung mengatakan kepadanya bahwa lebih baik untuk mentransfer dan mengasihani diri sendiri bukanlah lencana untuk dibawa, karena itu membuat Anda terpaku pada tragedi. Ji-woo menjelaskan betapa marahnya dia karena orang lain dapat memiliki kesempatan dia tidak bisa, jadi Hok-sung menyerah dan menerima untuk mengajarinya. Dia hanya meminta Ji-woo untuk membayarnya dengan susu stroberi. Keesokan harinya Hok-sung mengunjungi temannya di Gechal yang membantunya datang ke Korea Selatan karena dia bekerja sebagai kepala pendukung pembelot Korea Utara Seoul. Bersama-sama mereka bermain permainan papan dan mengobrol tentang kehidupan, dan ketika Gechul mendapatkan hak dinyanyikan lampu yang dia butuhkan sebagai hadiah, Hok-sung bersikeras untuk membayar mereka karena dia tidak
tidak datang ke sini negara untuk amal. Ketika malam tiba, Hoksung meletakkan lampu di dalam lab yang ditinggalkan sehingga dia bisa mengajar Jiwo di sana secara rahasia. Ada 3 aturan yang harus diikuti Jiwo. 1. Tidak ada yang harus tahu tentang kelas ini. 2. Tidak ada pertanyaan selain matematika. Dan 3. Hoksung akan mengajar matematika, tapi dia tidak ingin mendengar apa-apa tentang nilai atau ujian. Setelah Jiwo berjanji untuk mengikuti semua aturan, Hoksung memberinya latihan pertama menemukan luas segitiga. Jiwo menyelesaikannya dengan cepat, menunjukkan ini adalah masalah sekolah menengah, tetapi Hoksung mengatakan kepadanya bahwa dia salah dengan menggambar lingkaran penuh di sekitar segitiga. Merasa tertipu, Jiwo berpikir itu tidak adil karena Hoksung telah memberinya pertanyaan yang salah, tetapi poin Hoksung adalah dia mendekati penyelesaian masalah dengan cara yang salah. Ia menemukan jawabannya itu penting, tetapi memahami apa pertanyaannya adalah apa itu yang lebih penting. Matematika adalah tentang proses menemukan solusi. Ketika Jiwo menunjukkan pemahaman tentang konsep, Hoksung menyebutnya epsilon karena dia memiliki kilas balik tentang bagaimana dia dan seorang teman yang lebih muda menerima pena mewah sebagai hadiah atas keberhasilan akademik mereka. Epsilon berarti kecil dan sepele. Bahkan setelah kelas selesai, karena Jiwo masih belum punya tempat untuk pergi, Hoksung memungkinkan dia untuk tinggal bersama. Jiwo menemukan bahwa Hoksung suka mendengarkan musik klasik pada pemutar kaset tua, sehingga mereka mengobrol tentang komposer klasik untuk sementara waktu yang membantu Hoksung menghindari pertanyaan Jiwo tentang masa lalunya. Kaset sudah usang dan memiliki kualitas suara yang buruk, sehingga Jiwo memainkan lagu-lagu di ponselnya kualitas yang mempesona. Hak dinyanyikan dan membantunya tidur nyenyak untuk pertama kalinya selama berabad-abad. Faktanya dia tetap di tempat tidur sampai larut pagi keesokan harinya, dan ketika dia bangun, Jiwo sudah pergi ke kelas. Merkim memiliki beberapa berita penting untuk siswa matematikanya. Alih-alih menyelesaikan final, kelasnya akan berpartisipasi dalam kompetisi matematika Pitagoras bergengsi yang akan dihitung sebagai mereka ujian. Para remaja tidak senang tentang ini karena mereka hanya memiliki 2 bulan untuk berlatih, tetapi Merkim mengharapkan mereka semua memenangkan emas. Jiwo pergi menemui Hoksung setiap hari untuk kelas matematika, dan Boron mulai memperhatikan seberapa sering Jiwo membeli susu stroberi. Hampir sama jika dia adalah seorang pecandu. Suatu malam ada latihan yang sangat sulit yang Jiwo perlu tahu teknik untuk menyelesaikannya, tetapi Hoksung menjelaskan dia mengharapkan dia untuk menambahkan semuanya secara manual. 3 jam kemudian Jiwo berhasil menyelesaikannya, jadi Hoksung menunjukkan kepadanya sesuatu yang istimewa. Ahli matematika terkenal Bernhard Riemann menghitung 38 desimal dari akar kuadrat dari 2 dengan tangan untuk menjadi akrab dengan proses penyelesaian yang tidak dapat Anda lakukan hanya dengan menghafal rumus. Ini sangat membantu dalam hal pemahaman matematika yang lebih baik. Hoksung menolak untuk memberitahu Jiwo jika jawabannya benar atau salah karena pekerjaan rumahnya adalah menemukan sendiri. Itu adalah tugas seorang ahli matematika. Seiring minggu-minggu berlalu, Jiwo semakin meningkatkan keterampilan matematikanya. Setiap hari pada suatu sore, dia menerima berita yang menghancurkan. Seorang teman dekat dan sesama siswa kesejahteraan mentransfer kembali ke sekolah lamanya, mengakui telah datang ke sini tidak pernah layak. Sekarang Jiwo memiliki beberapa pemikiran untuk dilakukan tentang situasinya sendiri, dan Borom mencoba untuk mendengarkannya, tetapi dia merasa seperti mengolok-oloknya dengan mengatakan mereka berada dalam situasi yang sama, padahal sebenarnya dia anak orang kaya juga. Percakapan mereka terputus saat ibu Borom datang menjemputnya. Saat mereka masuk mobil, Borom dimarahi karena bergaul dengan anak sejahtera. Borom secara teknis juga sejahtera karena orang tuanya bercerai, tapi dia bukan pada bantuan keuangan, jadi tidak sama. Ibunya juga memarahinya karena mendengarkan musik piano karena dia ingin Borom berkonsentrasi pada studinya, jadi dia menyewa Merkim untuk menjadi guru privat Borom yang ilegal. Nanti malam Jiwo memberitahu Hawk dinyanyikan tentang temannya dan bertanya-tanya apakah dia harus mentransfer. Terlalu panas dinyanyikan mendorongnya untuk tidak menyerah dan mengingatkannya hal terpenting untuk sukses bukanlah kecerdasan tetapi keberanian untuk menang sampai akhir. Untuk membuktikan maksudnya, dia menunjukkan Ji dengan latihan. Dia dikoreksi sementara ada beberapa kesalahan dalam solusi akhir. Anak laki-laki itu telah mempelajari dengan benar proses untuk menyelesaikannya. Pada malam yang sama penangguhan Jiwo berakhir sehingga dia dapat kembali ke
asrama, tetapi dia mengaku kehilangan ruang berbagi dengan Haksung. Keesokan harinya Borom memberi dia susu stroberi dengan catatan permintaan maaf, dan ketika dia terganggu dia mengikutinya ke lab yang ditinggalkan dan menemukan rahasianya. Setelah berterima kasih kepada Haksung karena merawat Jiwoo, dia bertanya apakah dia bisa datang dari waktu ke waktu dan Haksung menerima selama karena dia merahasiakannya juga. Borom juga memanggilnya petugas kami dan ini membingungkan Haksung. Dia mungkin dari Korea Utara tapi dia tidak pernah bertugas di militer karena suatu alasan. Dia tidak repot-repot menjelaskan. Dia dibebaskan pada saat itu. Mereka melihat sekelompok siswa menyelinap di sekitar kampus, tetapi setelah mengetahui apa yang terjadi pada Jiwoo terakhir kali, Haksung memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa tentang hal itu. Malam lain Jiwoo bertanya kepada Haksung mengapa dia belajar matematika begitu keras. Dia menjelaskan bahwa pada awalnya dia melakukannya demi beasiswa dan demi keluarganya, tetapi semakin dia mempelajarinya semakin indah dia menemukannya sehingga dia jatuh cinta padanya. Kemudian mereka memanggil Borom untuk bergabung dengan hak dinyanyikan di piano sehingga dia bisa mengajarinya trik kecil yang keren untuk memberikan catatan pada setiap digit. Keduanya dari mereka membuat melodi yang indah dengan memainkan angka pi selama kelas matematika berikutnya. Jiwoo mengoreksi jawaban Merkim untuk latihan menggunakan logika lagu elang, mengajarinya tentang pertanyaan yang salah, namun Merkim memarahinya karena jawabannya mungkin benar tapi bukan itu maksud penguji, dan itu satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan siswa tentang memberikan solusi yang diharapkan, bukan yang benar itu semua tentang teknik tes. Tetapi Jiwoo tidak menerima ini dan menjawab dia akan tetap memberikan jawaban yang benar pada ujian. Mengingat dia kasar untuk sikap seperti itu, Merkim membuatnya berdiri di luar pintu untuk sisa kelas. Setelah itu Jiwoo memberitahu Kim bahwa dia tidak akan pindah di sore hari selama kunjungan Hakson lainnya. Gichol memberinya smartphone jadi dia lebih mudah untuk menemukan hak dinyanyikan. Dengan senang hati menunjukkannya kepada Jiwoo nanti, dan bocah itu tidak dapat membantu memperhatikan dia membaca tesis panjang di layar kecil ini. Untuk membantu Jiwoo meminta teman sekelas untuk menyelundupkannya ke lab komputer sehingga dia dapat mencetak seluruh dokumen dan memberikannya kepada Hoksang. Keesokan harinya adalah ujian Pitagoras. Jiwoo melakukan hal yang luar biasa berkat pelajaran Haksang, dan sementara Borom memulai dengan cukup baik dengan mengingat musik, dia segera menjadi frustrasi. Tekanan membebani dirinya dan dia akhirnya meninggalkan kelas tanpa menyelesaikan ujian yang dibuat ibunya. Dia tinggal di rumah untuk menghindari rasa malu dan berbohong kepada sekolah mengatakan bahwa mereka akan pergi dalam perjalanan. Ketika Jiwoo mencoba menghubunginya semua teksnya diabaikan. Di malam hari Jiwoo dan Haksun pergi ke konser klasik yang Borom membebaskan mereka tiket untuk karena sponsor perusahaan keluarganya itu. Borom tidak pernah muncul tapi setidaknya Hoksung sangat menikmatinya sampai dia meneteskan air mata. Setelah itu Hoksung mengajak Jiwoo untuk makan malam di tempatnya yang membuat Jiwoo sadar ini adalah pertama kalinya dia melihat hak dinyanyikan makan pada malam yang sama. Seseorang membocorkan tes Pitagoras di internet menyebabkan masalah bagi para guru yang sekarang harus menemukan siswa yang melakukannya. Jika mereka tidak ingin Dewan Pendidikan memecat mereka. Sementara Jiwoo dan Haksan pergi ke toko buku untuk melakukan beberapa berbelanja dan orang asing mengenali Haksan. Pria ini juga berasal dari Korea Utara dan memanggil Dr. Haksung mengingat dia dari hari-hari kelas bicara Haksung di universitas tempat dia kuliah. Pria itu juga menyebut Haksung jenius matematika yang terkenal dan mengira Jiwoo adalah putranya yang menempatkan mereka dalam situasi yang canggung. Terima kasih pria itu atas ingatannya dan bergegas meninggalkan toko menolak untuk menjawab pertanyaan Jiwoo. Ketika dia sampai di rumah Haksung mengingat saat-saat indah yang dia alami bersama putranya Lee Taeyeon seperti makan malam bersama, mendapatkan kura-kura dan membeli susu stroberi karena itu adalah favorit Taeyeon. Keesokan harinya beberapa berita penting muncul di TV. Hipotesis Riemann, salah satu masalah matematika terpenting, akan diselesaikan oleh orang Korea Utara terkenal bernama Lee Haksung. Sejauh ini masih ditinjau oleh Dewan. Profesor Cendekiawan O di TV bercerita tentang bagaimana dia memasuki Olimpiade Matematika ketika dia masih kecil dan bertemu Haksung yang mewakili Kubangan Utara mewakili Selatan. Mereka berdua diberi pena mewah oleh ahli matematika terkenal dan Oh masih memilikinya hari ini. Baik Gechal dan Jiwoo melihat berita dan itu Jiwoo yang menemukan Haksung terlebih dahulu untuk bertanya kepadanya tentang hal itu, namun Haksung marah dan memintanya untuk tidak pernah menyebutkan hipotesis Riemann lagi. Sementara itu Kim mengalami masalah dengan insiden uji coba karena dia reputasi dipertaruhkan, tetapi ketika seorang rekan kerja meninjau rekaman keamanan setelah seorang siswa menyampaikan beberapa rumor, dia menemukan keselamatannya pada hari berikutnya.
Tuan Kim menelepon Jiwo untuk menunjukkan kepadanya rekaman dia menyelinap keluar dari lab komputer dengan beberapa lembar cetakan. Di tangannya Jiwo mencoba menjelaskan bahwa itu tidak ada hubungannya, tetapi dia tidak memiliki cara untuk membuktikannya antara bukti rekaman dan fakta bahwa dia secara ajaib menjadi lebih baik dalam matematika dalam beberapa bulan. Tidak ada yang akan mempercayainya, jadi Merkim menawarinya kesepakatan jika dia menerimanya transfer dia tidak akan menyalahkan publik. Sayangnya rumor Jiwo telah melakukan pembocoran masih sampai ke telinga semua orang dan Boron menjadi kesal karena dia tahu yang sebenarnya. Gechel mengalami masalah sendiri juga. Korea Utara marah karena Selatan mengambil prestasi Haksang terutama karena penemuan ini terkait dengan enkripsi militer sehingga Ceruk ingin Kicol meyakinkan Haksang untuk tampil di TV untuk mengklarifikasi masalah. Nama Haksang ada di seluruh berita sekarang dan seorang kolega lama bahkan mengunjunginya untuk meyakinkan dia untuk kembali ke utara bersama, namun dia meletakkan kakinya di mulutnya ketika dia mengakui dia bertanya karena membawa Haksang akan memberinya pengampunan juga dan hanya berhasil membuatnya marah dengan mengungkit apa yang terjadi pada putranya yang dia sebut kunjungan Haksung untuk meminta maaf karena tidak bisa menjaga ceruk di punggungnya, tetapi Haksung masih berterima kasih atas perlindungan selama bertahun-tahun. Sementara pengepakan Haksung untuk meninggalkan kota Gihol mengembalikan kepadanya dokumen dengan penelitiannya dengan Haksung mencoba membuang bertahun-tahun yang lalu dan Decol menyimpannya karena terlalu berharga untuk menjadi sampah. Pada saat itu Jiwo tiba juga, tetapi dia memutuskan untuk tetap di luar ketika dia mendengar teriakan Haksung marah karena penelitian inilah yang mengorbankan nyawa putranya sehingga dia menolak untuk menayangkannya di TV. Setelah Gical pergi Jiwo mencoba untuk berbicara dengan Haksan tetapi lelaki tua itu hanya menyerang. Dia menolak untuk menerima bahwa mereka lebih dekat daripada Tudor dan murid. Setelah itu Jiwo mendapat telepon dari Borom yang kesal yang tidak mengerti mengapa dia membiarkan mereka menjebaknya seperti ini, tetapi dia hanya memberitahunya itu berakhir dan menutup telepon. Sementara itu Haksung tiba di stasiun bus dan ketika dia berpikir dia melihat wajah putranya pada orang asing acak, dia mulai mengingat malam Tion meninggal. Setelah dia bertengkar lagi untuk membela sesama pembelot, Tion mulai berdebat dengan ayahnya, menuduhnya melarikan diri ke selatan untuk alasan egois karena dia tidak melakukannya ketika ibunya sakit tuberkulosis. Haksung bersikeras dia melakukannya untuk memberi putranya kehidupan yang lebih baik, tetapi Taeyeon menunjukkan bahwa melakukan pekerjaan masuk dan menjadi diperlakukan seperti kotoran jauh dari kehidupan yang lebih baik bagi seorang sarjana. Setelah berharap ayahnya menikmati hidupnya hanya dengan matematika sebagai perusahaan, Taeyeon melarikan diri dan mencoba kembali ke utara dengan berenang, tetapi dia ditembak di lokasi oleh patroli perbatasan. Kembali ke Jiwo, dia menyelinap ke rumahnya untuk menggunakan stempel ibunya di kertas transfer. Sementara dia tidur, keesokan paginya dia menyerahkan surat-surat itu kepada Tuan Kim yang mengatakan kepadanya bahwa dia melakukan hal yang benar. Hoksang bersembunyi di sebuah hotel sementara Gichul mencarinya untuk membawanya ke acara TV dan dia terkejut mendapat telepon dari Boram yang memberitahunya tentang transfer Jiwo. Sore itu adalah upacara penghargaan Pitagoras. Jiwo sedang dalam perjalanan keluar dari sekolah tetapi Borom tiba-tiba datang dan menyeretnya bersamanya ke auditorium dengan mencuri barang-barangnya. Profesoro membuka upacara dengan pidato tentang teori yang baru-baru ini terbukti dan saat itulah Haksung memutuskan untuk menyela setelah bergegas ke sekolah. Setelah membebaskan kura-kuranya di sungai, dia menyerahkan penanya sebagai bukti identitasnya sehingga Profesor Oh menerimanya dengan tangan terbuka dan memungkinkan dia untuk memberikan pidato juga. Setelah membuat lelucon tentang pekerjaannya sebagai penjaga, Haksung mengaku dialah yang mengajar Jiwo matematika dan menyajikan tesis tercetak sebagai bukti bahwa dia tidak membocorkan tes. Dia juga mengungkapkan bahwa Merkim yang membocorkan tes ke siswa swastanya yang menyebabkan Merkim pergi dengan marah dan malu. Kemudian Hoksang berbagi sedikit ceritanya dia membelot ke Korea Utara sehingga dia bisa belajar matematika dengan benar karena pemerintahnya sendiri menggunakan penelitiannya untuk membangun senjata. Dia ingin matematikanya digunakan untuk mencari pekerjaan dan masuk ke perguruan tinggi yang bagus, tetapi keserakahan seperti itu mengorbankan nyawa putranya. Haksung malu dengan pilihannya, namun Jiwo tidak pernah melihatnya seperti itu dan tetap setia pada rahasianya sampai akhir, bahkan jika itu akan membuatnya menangis di masa depan. Hoksung meminta maaf dan terima kasih Jiwo karena percaya padanya dan pidato seperti itu membuat Gechal yang telah mendengarkan selama ini pergi. Bahkan
Bahkan tanpa bertanya tentang wawancara TV, dia menunggu hak dinyanyikan di luar dan menawarinya tumpangan setelah membuang smartphone yang dia berikan padanya. Gicol mengungkapkan sedikit kejutan untuk Hak Sung, paspor resmi baru yang menandai Hak Sung sebagai warga negara Korea Selatan dan tiket baginya untuk meninggalkan kota sehingga Ceruk tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu. Gicol mungkin akan dipecat karena itu, tapi dia pikir itu sepadan. Beberapa waktu kemudian Gicol mengunjungi Jiwoo untuk memberinya hadiah yang diwariskan Hak Sung untuknya, pena terkenal dalam draft pertama tesisnya. 3 tahun kemudian Jiwoo dan kelas kuliahnya mengunjungi yang bergengsi Lembaga Penelitian Tindakan Oberwolf untuk Matematika. Hak Sang sedang bekerja di sana sekarang dan Jiwoo mengejutkannya dengan susu stroberi dan pelukan sebelum terjun ke pembicaraan panjang tentang matematika.